Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pentingnya adab sebagai mahasiswa dalam menyikapi LGBT dan penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Oke guys, simak ya. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender merupakan perilaku menyimpang yang ada di tengah-tengah masyarakat kita pada saat ini. LGBT ini, mereka yang melakukan hal tersebut beranggapan bahwa mereka bisa saja atau boleh saja menyukai siapa saja tanpa memperdulikan jenis kelamin atau orientasi seksualnya. Dan bagi kelompok yang menolak tentang LGBT ini, mereka dianggap sebagai diskriminasi atau membeda-bedakan terhadap kelompok tersebut. LGBT ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan azab kepada kelompok tersebut berupa memporak-porandakan tempat tinggal mereka atau kota mereka dan menghujani mereka dengan batu panas yang berasal dari api neraka. Dalam konteks ini, LGBT dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama itu adalah liwat. Liwat adalah kesukaan antara lelaki dengan lelaki. Bahwasannya pada fitrahnya, pada hakikatnya, lelaki disandingkan dengan perempuan. Maka jika lelaki bersanding dengan lelaki, maka hukumnya adalah haram. Dan yang kedua itu adalah sihak. Sihak adalah kebalikan dari liwat. Dalam sihak ini diterangkan bahwa perempuan menyukai sesama perempuan. Dalam fitrahnya juga ini sangat melanggar dalam dasar hukum Islam, bahwasannya perempuan harusnya bersanding dengan lelaki, maka sihak ini adalah hukumnya haram. Dan yang ketiga itu adalah taharruj atau tahallus. Tahallus itu artinya adalah lelaki yang menyerupai perempuan atau lelaki yang bersikap seperti perempuan. Dan yang terakhir yang keempat itu adalah tarajul atau tarajul atau perempuan yang bersifat seperti lelaki atau perempuan yang berpenampilan seperti lelaki. Bahwasannya di sini dijelaskan bahwa semua tersebut adalah memiliki hukum yang pasti, yaitu adalah haram dalam Islam. Sikap kita sebagai mahasiswa atau adab kita dalam menyikapi hal tersebut, harusnya kita sebagai mahasiswa menyandingkan segala perilaku kita dan perbuatan kita itu bersandingan dengan nilai-nilai keagamaan, agar setiap kita berperilaku atau kita berinteraksi dengan sesama kita itu memiliki batasan-batasan yang jelas. Dan juga kita sebagai mahasiswa harusnya tidak menormalisasikan hal tersebut, karena hal tersebut dinilai sangat menyimpang dari perbuatan-perbuatan dan nilai-nilai sosial pada masyarakat kita. Jika kita menyetujui hal tersebut, maka sama saja kita menerima hal tersebut dengan bebas tanpa adanya larangan yang jelas. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba dikenal juga dengan istilah nafca. Nafca adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pada dasarnya, narkoba ataupun nafca dapat mengandung zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan perilaku serta ketergantungan pada seseorang. Narkoba memiliki banyak jenis seperti kafein, ekstasi, sabu-sabu, ganja, dan berbagai jenis lainnya. Cara menyikapi narkoba. Tentunya, narkoba itu sudah sangat dilarang dalam penyalahgunaannya, baik dari perspektif negara maupun dalam agama. Di dalam hal negara tersebut termasuk dalam golongan obat-obatan terlarang, di mana penyalahgunaannya yang tidak sesuai dengan anjuran dan resep dokter dapat dikenakan sanksi yang tegas serta berefek buruk bagi kesehatan tubuh penggunanya. Jika melihat dalam perspektif agama, narkoba merupakan golongan dari benda-benda yang muksir atau memabukkan, dapat menimbulkan kemudorotan kepada penggunanya seperti rusaknya akal dan rusaknya akhlak masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Maka oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa dan pemuda-pemuda harus menolak keras terhadap pengedaran dan penggunaan narkoba yang akhir-akhir ini telah ramai ke dalam berbagai lapisan masyarakat, baik yang muda maupun yang tua. berikutnya adalah faktor penyalahan narkoba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah faktor individu.
biasanya di kalangan remaja itu penyalahgunaan narkoba itu terjadi karena adanya rasa keingintahuan di antara para remaja yang mengakibatkan mereka itu ingin menggunakan narkoba. Yang kedua adalah karena faktor ekonomi. Biasanya pecandu narkoba butuh booster atau doping tambahan untuk membantu mereka mengurangi tekanan dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah karena adanya faktor lingkungan sekitar. Faktor lingkungan dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada suatu individu, seperti di lingkungan pertemanan. Ketika ada beberapa teman dari suatu lingkungan dia menggunakan narkoba, sudah pasti mereka akan bercerita tentang penggunaan itu pada teman-temannya dan mengakibatkan teman yang lain itu tertarik dan akhirnya ikut menggunakan narkoba. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih, saya Firmansyah. Saya Adi Panduru. Dan saya Abdul Jabar. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video kami. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.